itu tuh saya mau nanya kayak gimana sih tentang pajaknya tuh harus seperti apa, sistemnya kayak gimana. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami FR Konsultan Indonesia. Bersama saya Mutiana Aherani. Di sini saya nggak sendirian loh, aku bakal kenalin nih ke teman-teman. Oke Kak, boleh dong perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Fitra Isma. Saya dari FR Konsultan Indonesia, Divisi Pajak. Oke, biar enak nih aku manggilnya apa nih Kak? Biasa sih teman-teman manggilnya sih Fitrah ya. Oke Kak Fitra. Kak Fitra ini sekarang lagi menjalani kesibukan apa sih kalau boleh tahu? Kesibukan saya selain bekerja, saya mengikuti berbagai seminar-seminar online yang diadakan berbagai lembaga yang tentunya tentang perpajakan. Oh gitu ya, emang suka pajak ya? Iya, betul bang. Emang kenapa sih kakak tuh suka pajak gitu? Sebenarnya sih pajak itu emang passion saya sih ya gitu, kak. Berarti suka matematika ya? Saya belum tentu. Oh. Jadi gini sih kak, di sini juga sebenarnya saya juga mau sharing gitu kan. Saya lagi merintis usaha juga dari awal corona kemarin kan, jual beli sepeda dan omsetnya itu hampir lah 1 M kurang lebih. Nah itu tuh saya mau nanya kayak gimana sih tentang pajaknya tuh harus seperti apa, sistemnya kayak gimana gitu. Boleh dong kak dijelasin? Tadi kan kamu Tia bilang bahwa omset yang dimiliki badan usaha kamu Tia itu 1 miliar ya? Iya kurang lebih lah sih. Iya. Sebelumnya ini kamu Tia ini badan usahanya udah PKP atau belum? Belum PKP. Oh, belum PKP ya? Memang sih salah satu syarat untuk PKP kan memiliki omset di atas 4,8 miliar ya dalam 1 tahun. Oh ada ketentuannya ya? Ada ketentuannya. Tapi yang saya sarankan di sini karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, saya menyarankan untuk kamu Tia mengenakan PP pasal 23. Ya. Oh, gitu. Dimana PP pasal 23 itu tersebut, maaf, sorry. Oh iya, tegang nggak kak ya guys? Nggak apa-apa. Agak tegang ini baru Iya. pertama kali. Oke, lanjut kak. Dimana PP 23 itu sendiri itu membahas tentang perpajakan yang badan usaha yang UMKM gitu lah, Kak. Kurang lebih seperti itu. Oh gitu ya. Kan kalau misalnya masalah pembayaran karyawan nih, itu sistemnya kan bayar pajak juga kan? Iya, Itu betul. dari saya kah badan usaha atau karyawannya sendiri yang menyerahkan apa sudah terpotong dari kami gitu? Untuk perpajakan karyawan itu sudah terpotong sebenarnya dari gaji mereka. Itu kan akan dikenakan PPh pasal 21 ya. Jadi kamu Tia ini memotong gaji mereka dari bukti potong tersebut, Kak. Jadi bukan kamu Tia yang bayar pajaknya, Kak. Kamu Tia hanya melaporkan gitu. Jadi setiap karyawan itu dipotong pajaknya. Tetapi ada tapinya nih. Untuk karyawan yang gajinya di bawah 4,5 juta, maka karyawan tersebut tidak wajib untuk melaporkan pajaknya. Oh gitu ya kak. Terus nih, kalau misalnya kan usaha saya kan tentang jual beli sepeda lah, otomatis nggak fokus pada penjualan aja. Iya. Misalnya kayak ada reparasi kan, entah cat atau distribusi atau yang pengantaran gitu itu butuh pembayaran pajak dari saya atau dari si vendornya? Kalau untuk pembayaran pajak itu kan dikenakan PPh pasal 23 ya tentunya ya. Berarti tarifnya itu 2% ya Kak. Itu sih sebenarnya yang bayar itu vendornya. Karena kan kamu Tia tuh hanya menyediakan jasa, tapi vendor tersebut yang menggunakan jasa yang disediakan kamu Tia. Betul kan? Oh iya Iya. sih. Nah, dari itu tentunya ada ketentuannya juga sih sebenarnya Kak. Yang buat mengenakan PPh pasal 23 tersebut itu hanya badan usaha. Jadi apabila saya yang melakukan jasa menggunakan jasa yang disediakan, maka tidak dapat dikenakan PPh 23. Oh gitu. Ya. Oke, satu lagi nih kak yang masih suka bingung gitu ya. Kan saya ini terbilang baru ya untuk membuka usaha ini. Nah gimana sih kak untuk soal tempat? Kan saya bangunannya ini sewa, bukan punya milik saya sendiri. Jadi itu untuk pajak bangunannya
dari yang punya toko tersebut gitu. Oh, sebenarnya ya untuk karena statusnya Kak Mutia ini masih sewa ya. Jadi kalau sewa itu yang membayarkan pajaknya Kak Mutia, ya kan? Nah, pajak tersebut itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Yeah. Jadi misalnya nih Kak Mutia nih mau bayar pajak itu dari penghasilnya Kak Mutia nih dipotong sebesar 10%, maaf. Ya, sebesar 10% gitu. Nah, bayarnya itu langsung disetorkan gitu ke yang menyewakan gitu. Oke Kak. Nah, gimana sih? Kan kalau saya pengen fokus gitu ya terhadap penjualan aja. Kadang mikirin pajak juga jadi pusing sendiri gitu kan. Iya, memang betul. Iya kan. Jadi ada solusi nggak Kak sih Kak? Kalau misalnya kayak ngurusin pajak tuh biar nggak ribet gimana? Biar saya bisa tetap fokus. Mungkin teman-teman yang lain juga membutuhkan gitu tentang solusi ini gitu. Gimana tuh Kak enaknya kalau soal pajak ini? Memang sih ya banyak banget orang-orang tuh yang minim pengetahuan tentang perpajakan. Terus apabila yang menjalani usaha juga masih bingung nih, aduh laporan keuangannya gimana cara bikinnya, betul kan ya kayak. Terus belum lagi bagaimana cara lapornya, apa yang harus disiapkan untuk melakukan pelaporan itu. Kalau saran saya sih bisa menggunakan jasa dari FR Konsultan Indonesia, di mana kami akan melakukan pencatatan, pembukuan serta pelaporan pajak. Jadi Kak Mutia ini misalnya sebagai itu hanya fokus kepada penjualan yang Kak Mutia miliki dan kami akan melaksanakan operasionalnya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, FR Konsultan Indonesia ini bisa membantu kita loh dalam mengurusi keuangan usaha, pajak usaha. Kalian juga bisa konsultasi bisnis. Nah, kalau misalnya kalian masih mau mencari tahu tentang FR Konsultan, nanti aku kasih tahu ya link untuk ke websitenya. Nah, buat kalian mau tahu tips dan trik tentang keuangan, pajak, bisnis usaha, kalian juga bisa dengar podcast kita di Spotify. Nah, namanya FR Konsultan Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe channel kita ya dan on notifikasi karena kalian biar nggak ketinggalan tuh video-video berikutnya. Oke, jangan lupa. Bye-bye. Mau tahu lebih banyak tentang bisnis dan wirausaha? Yuk follow Instagram kami di @frkonsultanindonesia. Kamu juga dapat konsultasi keuangan dengan gratis loh dengan menghubungi nomor yang tertera di website kami frkonsultanindonesia.com.